Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada channel Gita Permana, yang mana pada saat ini kita akan menyimak, mempelajari, membaca, menghafal bab 8 dari kitab Lubabul Hadis karya Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa mengumandangkan adzan untuk sholat selama 7 tahun dengan penuh keikhlasan, maka pasti Allah akan menuliskan baginya kebebasan dari neraka. Dan telah bersabda Nabi SAW, barang siapa mengumandangkan adzan selama 12 tahun, maka wajib baginya surga. Dan telah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa mengumandangkan azan pada 5 waktu sholat dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka akan diampuni baginya apa yang telah lalu dari dosa-dosanya. Dan telah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 3 golongan yang Allah Ta'ala akan selamatkan mereka dari azab kubur. Yang pertama, orang yang mati syahid. Yang kedua, muadzin. Yang ketiga, orang yang wafat pada hari Jumat. Dan orang yang wafat pada malam Jumat. Dan telah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya manusia mengetahui sesuatu dalam azan dan sop pertama, lalu mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan mengundi atasnya, niscaya mereka akan mengundi. Seandainya mereka mengetahui sesuatu dalam bersegera, niscaya mereka akan berlomba-lomba untuknya. Seandainya mereka mengetahui keutamaan sholat isya dan subuh, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Telah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mendengar adzan lalu dia mencium kedua ibu jarinya, kemudian meletakkan kedua jempol tersebut pada kedua matanya dan berkata, marhaban bi dzikrillahi ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah, maka aku akan menjadi pemberi syafaatnya pada hari kiamat dan menjadi penuntunnya menuju surga. Telah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila telah tiba waktu adzan, maka dibukalah pintu-pintu langit dan dikabulkan doa-doa, dan apabila telah tiba waktu iqomah, maka tidak akan ditolak doa-doanya. Dan telah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mengucapkan saat azan, marhaban bil qailina adlan, marhaban bis salawati wa ahlan, maka Allah Ta'ala pasti akan mencatat baginya 1000 kebaikan, menghapus darinya 1000 keburukan, dan mengangkat baginya 1000 derajat. Dan telah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mendengar adzan namun tidak mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, maka dia akan dihalangi dari sujud pada hari kiamat ketika para muadzin sujud. Dan telah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 3 orang yang berada di bawah naungan Arasy pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya, pemimpin yang adil, muadzin yang menjaga, dan pembaca Al-Quran yang membaca di setiap malam sebanyak 200 ayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.